Halo semuanya, selamat datang kembali nih sobatku yang kece-kece yang ada di rumah. Balik lagi sama aku Krisna Widiantara dalam acara Bincang-Bincang Santai, apalagi kalau bukan FBS Bercerita. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya pasti akan memotivasi kita semua. Dengan segudang prestasinya, ia merupakan mahasiswa berprestasi dan juga memiliki paras yang tampan. Wajahnya terpampang jelas di gapura masuk Fakultas Bahasa dan Seni kita tercinta. Kalian pasti udah pada nebak kan siapa bintang tamu kita pada kali ini? Yap, tak lain dan tak bukan Kak Gilang Oka Pratama. Halo semua. Halo Kak Gilang. Hai. Apa kabar nih Kak? I'm totally good. Kamu gimana? Baik juga sih Kak. Oke, mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu sih siapa ini Kak Gilang. Tapi mungkin beberapa belum ada yang tahu karena di situasi pandemi ini kan beberapa mahasiswa ada yang tidak berkesempatan untuk datang ke kampus dan juga tidak dapat berinteraksi nih sama Kak Gilang sendiri. Jadi mungkin Kak Gilang bisa perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Krisna. Dia yang belum tahu aku ya? Ada dong. Canda ya. Jadi perkenalkan, aku Gilang Aditya Oka Pratama, biasa dipanggil Gio atau Gilang bisa. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi 3 Bahasa Inggris semester 4. Dan sekarang sibuknya cuma sebuah organisasi dan berlomba-lomba. Oh, oke. Dan aku sempat dengar nih baru-baru ini kakak dapat prestasi, yaitu dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Itu bagi aku sendiri nih pasti itu sebuah pencapaian besar bagi kakak kan. Nah, pertanyaan dari aku nih, kakak bisa sebutin nggak prestasi yang rasanya kakak achieve dari kecil yang sampai besar itu apa aja sih? Walaupun kita tahu semua prestasi itu pasti mengagumkan, tapi mungkin bagi Kak Gilang sendiri punya skalanya, yang dari prestasi yang paling kecil itu apa dan yang paling besar itu achievement kakak apa? Oke. Sebelumnya berarti kita cerita tadi bahwa prestasi itu kan kita nggak bisa mengukur ya. Iya, benar banget. Bahwa awal aku mengikuti perlombaan itu dimulai dari sejak SD, dimana memang aku dasarnya senang sekali dengan yang namanya budaya Bali dan sebagainya. Dan sana saya mengembangkan potensi di bidang tarik suara dan mulai ke lomba-lomba lagu pop Bali dan sebagainya. Mungkin prestasi yang paling beberapa yang mengesankan baru-baru ini itu diantaranya pertama prestasi internasional, kemarin menjadi salah satu top 10 di International Essay Competition yang dihasilkan oleh UNES, dan saya mendapatkan peringkat ke-5, dan itu salah satu prestasi internasional pertama yang saya dapat. Dan kemudian dilanjutkan di tahun berikutnya, tahun 2022, di awal tahun ini ada kabar yang mengejutkan sekaligus menyenangkan bagi saya, yaitu mendapatkan juara 2 lomba esai internasional juga dilaksanakan oleh Universitas Negara Indonesia di Fakultas Ekonomi. It's an essay accounting yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi, dan kalau dilihat kan jauh banget ya dari anak bahasa ke akuntansi mengikuti kompetisi itu. Tapi takdir Tuhan kan tidak ada yang tahu. Bener banget sih. In better situation and better condition, I think everything will be okay and we can face it together. Tapi salah satu prestasi yang mungkin bagi saya tidak akan bisa dilihat ataupun digapai oleh orang-orang ketika kita bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Benar atau enggak? Benar dong. Jadi ketika kita bisa memberikan motivasi dan juga menginspirasi banyak orang, that's such a big achievement for me to being a mahasiswa. Keren banget nih sobat-sobat yang ada di rumah Kak Gilang. Jadi tadi di mention itu masuk top 10 internasional lomba esai, benar kan Kak? Kalau boleh tahu tema esai yang kakak angkat itu apa sih, kok bisa sampai masuk nih 10 besar? Oke. Jadi pada saat itu kita diminta untuk membuat esai yang bertemakan globalization. Jadi seperti saat kita tahu bahwa sekarang kita hidup di masa pandemi kan ya, karena sudah masuk masa-masa endemi.
bagaimana cara kita untuk bisa meluangkan ataupun membuat sebuah ide untuk mentafsirkan globalisasi yang terjadi saat ini supaya bisa selaras dengan apa yang terjadi di kondisi global saat ini. And we know we can face our globalization. It's not just about how we can deal with the condition, but it's just about how we can adapt with our condition. Soalnya ternyata kita di masa pandemi saat ini kan, apa sih yang kita bisa lakukan sebagai seorang generasi muda untuk melihat kembali bahwa dampak globalisasi itu masih ada loh. Dan sampai saat ini kan kita harus mencari-cari cara untuk bisa memulih kembali apa yang kita bisa inovasikan untuk menanggulangi hal tersebut. Kita harus tahu juga mana dampak negatif dan positif yang bisa kita. Oke, terus dalam esai itu inovasi atau solusi apa nih yang kakak bisa berikan? Menarik sekali bahwa sebelum saya mengikuti lomba esai internasional ini, saya diajak untuk mengikuti penelitian oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bu Sri Armeni, yang membuat kamus 3 bahasa untuk anak-anak disabilitas. Oh, oke. Dan mereka kita buatkan kamus, yaitu untuk tunanetra. Jadi mereka bisa belajar bahasa sekali, 3 bahasa sekaligus. Kan kita tahu dari istilahnya trigater bahasa ya teman-teman ya. Berdasarkan bahasa daerah, menguasai bahasa asing, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia. And it's such a good point for me to raise this material as a topic in my essay. Dan pada saat itu memang itu menjadi salah satu kekuatan utama untuk bisa melakukan bagaimana dampak globalisasi terhadap pengaruh bahasa. Nah, jadi itu yang saya. Menarik sekali ya sobat yang ada di rumah. Kak Gilang ini memiliki banyak sekali prestasi, tapi prestasi yang tadi disebutkan itu mungkin menurut aku 90% yang tadi kakak bilang itu kayak prestasi akademik ya. Nah, baru-baru ini apakah kakak pernah mengikuti kompetensi atau ajang yang mungkin sifatnya non-akademik, Kak? Oke. Kalau dari non-akademik kebetulan lebih ke arah pageant ya. Oh, pageant. Jadi terakhir kali itu ikut tahun lalu, tahun 2021, mengikuti ajang Duta Bahasa Provinsi Bali, dan Astung Karir, puji Tuhan dapat juara 2, wakil 1 Duta Bahasa, dan itu merupakan salah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk bisa berkontribusi di Balai Bahasa Provinsi Bali dan juga untuk menggaungkan semua literasi ke anak-anak muda. Kalau kita tahu nih teman-teman bahwa di Indonesia kan tingkat literasinya itu nomor 3 ya, dari bawah. Dan itu menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa menggaungkan semua literasi ke anak-anak dan sebagainya. Jadi tidak hanya bagaimana cara kita untuk melaksanakan campaign itu, tapi juga ada aksi sosial juga ya. Jadi kita masuk ke dalam komunitas-komunitas anak-anak yang penyandang kanker dan sebagainya. Kita mengajak mereka bercerita untuk kembali bersemangat dan juga sembari menggaungkan semua literasi. Dan juga tidak lupa juga berbahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan bahasa. Oke, dan tadi juga Kak Gilang aktif di bidang pageant ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira hobi Kak Gilang itu apa sih yang sebenarnya? Jadi kayak di bidang akademik mumpuni nih, tapi non akademik juga mumpuni juga. Jadi sebenarnya passion kakak itu ada di pageant atau emang di bidang akademik ya Kak? Untuk passion mungkin aku orangnya itu I'm very curious with something new. Jadi ketika aku melihat sesuatu yang baru itu kadang-kadang aku ingin tahu bagaimana sih seluk beluknya, dan sepertinya ketika aku masuk ke dunia itu akan sangat seru gitu. Dan pertama kali yang saya geluti adalah bidang menyanyi ya, saya seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi dengan hobi saya menyanyi, membaca buku dan sebagainya, kayaknya itu bakal jadi sesuatu yang boring gitu kalau silakan terus. Dan mulai dari SMA mencari hobi baru, jadi ikut-ikut modeling dan sebagainya. Dan mulai kuliah itu mulai suka untuk membuat karya tulis. Dan mungkin teman-teman agak kedengar aneh bahwa setiap aku gabut nih di rumah itu kadang-kadang buat karya tulis. Waduh, gabutnya benar-benar produktif banget nih Kak. Kadang-kadang buat suatu gagasan yang mungkin akan berguna untuk saya gunakan untuk lomba. Jadi pikiran saya bahwa
ada stok nih nanti untuk lomba gitu. Benar Jadi benar mau benar. keblesit gitu kan lagi bengong gitu, keblesit. Aduh, gimana kok buat membagi listrik dari plastik ya gitu. Iya, kayak Langsung tulis gitu. tulis. Jadi koleksi banyak stok judul gitu ya. Dan kebetulan karya tulis yang saya angkat saat Mawapres itu adalah karya tulis yang saya buat ketika saya gabut. Waduh. Mungkin kalian kalau orang bengong-bengong gitu hanya bengong-bengong semata, tapi siapa tahu memikirkan masa depan dan sebagainya. Bener banget sih, siapa tahu kayak orang bengong. Bener banget kayak raganya ada di sini, jiwanya itu udah makanya kita menciptakan suatu inovasi baru, dan that's such a good point for me to create something new. Oke, dan tadi juga disebutkan bahwa kakak juga dapat gelar mahasiswa berprestasi. Itu mungkin perjalanannya nggak gampang sih, aku yakin. Nggak mungkin walaupun judul esainya hasil dari gabut, tapi Kak Gilang nggak mungkin ikut kompetensi ini cuman karena gabut doang dong. Jadi bisa diceritain Kak dikit aja gimana sih kayak perjalanan kakak dalam mengikuti kompetensi ini dan sampai akhirnya kakak mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi dalam kategori diploma. Benar kan Kak? Oke. Sebelumnya pada tahun lalu itu saya mengikuti ajang ini juga. Tapi berarti ini yang kedua kali ya Kak? Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali teman-teman, bahwa tahun lalu itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena saya tahu bahwa there's a lot of pressure di kompetisi itu. Jadi ada banyak sekali tekanan yang datang dan saya tidak kuat pada saat itu dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan di tahun berikutnya saya diberi kesempatan lagi oleh Pak Prodi untuk mengikuti ajang itu, dan dari memulai untuk membuat esai, mempersiapkan untuk CU capaian umum unggulan, dan juga presentasi menggunakan bahasa Inggris, dan itu yang membuat saya untuk termotivasi kembali untuk bisa mulai lagi dari awal. Jadi tahun lalu udah berhenti, masa sekarang mau menyanyikan lagi kesempatan yang datang kedua kalinya. Bener banget sih. Dan juga mungkin yang tahun lalu kakak masih butuh nih 1 tahun untuk istilahnya menyempurnakan diri lagi untuk bisa jadi seperti sekarang. Dan kayak kesulitan dalam di ajang itu tuh kalau boleh tahu apa sih Kak? Apa kakak ada kendala waktu selama yang sekarang ya, bukan yang tahun lalu? Oke. Nah, sekarang kebetulan tidak ada kendala sih, jalannya mulus-mulus aja. Oke, mungkin karena doanya udah kenceng nih. Tahun lalu kan mengundurkan diri, jadi 1 tahun itu udah benar-benar maksimalin waktunya itu buat self improvement. Canda sih saya bahwa kalau kendala banyak sekali ditemukan dari segi kebahasaan, terutama di bidang karya tulis. Jadi kita harus tahu bahwa ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi dalam menulis karya tulis dan sebagainya, dan untungnya ada dosen pembimbing saya yang kompeten dalam hal itu yang membantu saya dengan baik sehingga terampung dengan baik juga karya tulisnya, dan juga ada persiapan segi capaian unggulan, beliau presentasi menggunakan bahasa Inggris. Semoga aduh, kayak aku nih duduk di depan kakak tuh kayak insecure banget gitu loh, kayak aduh keren banget sih narasumber kita yang satu ini. Padahal kayak dengan kesibukannya kakak udah ngeluangin waktu banget nih kesini buat bisa sharing ceritanya sama teman-teman yang ada di rumah. Oh ya Kak, dibalik segudang prestasi yang udah kakak dapetin, tentunya pasti ada mungkin suatu hal atau apa sih motivasi kakak dibalik itu gitu loh Kak. Jadi motivasi mungkin yang didapat dari diri sendiri atau motivasi dari orang lain tuh kira-kira apa sih motivasi kakak sendiri? Oke. Mungkin ini sedikit agak jauh ya ceritanya. Jadi bahwa ini berawal dari sejak aku SD. And I get bullied when I was in elementary school. And I was so dumb. Jadi aku bodoh lah bisa dibilang pada saat SD dan sebagainya. Dan itu membuat cambukan besar bagi hidupku bahwa orang-orang kenapa bisa and why I'm not. Jadi ketika orang bisa, aku harus menggunakan stepku untuk mencapai langkah mereka, even it's more than that. Jadi
Itu yang membuatku termotivasi melihat teman-teman yang sudah melangkah 1 sampai 3 langkah ke depan, dan I still stuck in these circumstances and I must to uh, get them too. Jadi tidak semudah itu untuk bisa meraih prestasi ya ini ya. Jadi seperti buku yang saya baca juga, buku mungkin kalian tahu bukunya berjudul The Secret. Itu mengatakan bahwa if you see it in your mind, then you will hold it in your hand. Jadi apa yang kamu lihat di pikiranmu, ketika kamu bersungguh-sungguh, it will be something yang bisa kamu hold untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena kita tahu bahwa jangan kalian takut bahwa nanti kalau mimpi ketinggian bakal jatuh gitu. It's not gitu, karena dalam proses kita nggak ada yang tahu ya, proses itu kan panjang. Siapa tahu 1 tahun belum, mungkin tahun depannya seperti saya tahun itu tahun 2021 belum bisa menjadi Mapres, dan tahun sekarang bisa menjadi Mapres, and that's a process. Oke, ngomong-ngomong soal motivasi, masih nyambung sedikit nih Kak soal motivasi. Support system kakak itu siapa sih kalau boleh tahu Kak? Support system. Mungkin ada, ya siapa aja boleh sih Kak. The one and only my support system is God. Jadi, benar tanpa Tuhan kita nggak bisa. Bener banget. Dia merupakan salah satu hal, satu eksistensi yang membuat saya untuk termotivasi melakukan apapun itu. Jadi tempat saya bercerita, tempat saya mengadu dan sebagainya, it's only by His grace I can stand it here now in front of you, can talk to them, and that's one of the miracle that I got by God. Selain itu Kak, mungkin ada lagi siapa support system kakak? Mungkin ada orang tua atau orang spesialnya mungkin, atau siapa Kak? Dan kampus kita yang spesial. Waduh, keren banget. Jadi di balik prestasi yang kakak raih itu banyak sekali support system kakak ya, terutama juga dari pihak kampus selalu mendukung kakak dengan penuh ya Kak tentunya. Oke, kira-kira apa ya lagi yang seru ditanyain oleh Kak Gilang? Mungkin aku pengen nanya soal masa kecil kakak deh Kak. Masa kecil kakak. Nah tadi tuh aku sempat di-mention oleh kakak tuh kan kakak dapat bulian kayak gitu. Itu tuh dibully karena apa Kak? Soalnya kita lihat kan sekarang Kak Gilang wajahnya cakep nih, terus berprestasi juga. Waktu kecilnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi teman-teman mungkin nggak tahu ya, aku dulu itu orangnya gendut banget. Ya. Sorry itu sih, mungkin teman-teman yang ada di rumah, adik-adik dan sebagainya itu yang sedang mengalami overweight. Jadi you don't have to be ashamed of it because maybe it's one of your uniqueness gitu. Tapi sayangnya orang-orang di sekitar kita itu masih berpandangan yang benar sih negatif tentang berat badan dan sebagainya. Padahal itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu memiliki kelebihannya dari sendiri, dan sayangnya pada saat itu mental saya yang lemah dan menanggapi bulian-bulian itu menjadikan saya agak down lah bisa dibilang. Tapi tidak hanya stuck di sana ya, kita harus improve ya, namanya juga seorang manusia. Kita nggak boleh hanya stuck pada suatu hal yang membuat kita insecure dan sebagainya, tapi you have to improve yourself more than that. Jadi buktikan bahwa kamu lebih dari apa yang orang-orang bilang, dan jangan pernah berada di terkungkung dalam suatu perkataan yang membuat kamu jatuh. Down, benar sih Kak. Jadi Kak, insecure tuh nggak salah sih sebenarnya, asalkan kita juga mau bergerak untuk jadi lebih baik gitu. Daripada kita insecure tapi sibuk nyalahin diri sendiri, ya kita pasti ya nothing gitu loh Kak. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di rumah yang masih insecure, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, just be yourself aja sih. Dan juga jangan lupa terus mencoba hal-hal baru sampai kamu menemukan titik zona nyaman kamu itu di mana sih kayak gitu. Jadi kata insecure itu bisa jadi dikesampingkan gitu loh dalam diri kita sendiri. Oke, dan mungkin apalagi ya kira-kira, karena Kak bilang ini mahasiswa yang berprestasi, mungkin gak jauh-jauh dari kata ambisi.
Ini menarik sih Kak. Mungkin banyak orang-orang di sini, terutama di Indonesia, berpikiran kalau orang-orang yang berprestasi itu ambis gitu loh, ambisional. Apakah Kakak merupakan eh, seorang yang ambis juga, atau sebenarnya Kakak santai aja sih, atau apa memang Kakak harus mentargetkan tahun ini dapat A, tahun ini dapat B kayak gitu Kak? Oke, jadi mungkin teman-teman yang masih stuck atau terkubur dalam hal ambis gitu ya, kalian harus keluar dari zona yang dimana kalian takut untuk dibilang ambis. Ambis. Karena pada dasarnya nggak ada salahnya kalian untuk ambis gitu. Karena itu yang namanya proses kita untuk bisa menjadi lebih baik. Dan untuk mentargetkan itu, aku memang orangnya bisa dibilang ambis ya, teman-teman, bahwa saat ini mengambil jenjang D3 pun saya sudah merencanakan dari awal bahwa dari semester 1 sampai 2 itu menargetkan untuk fokus di organisasi, dan semester 4, 3 dan 4 itu memfokuskan untuk berprestasi, dan yang 5, 6 untuk fokus TA dan sebagainya. Oke, jadi yang aku tangkap nih kayak ambis tuh nggak apa-apa as long as kita nggak merugikan seseorang kan. Jadi ya jadi orang ambis ya why not kayak gitu kan. Oke, dan juga apalagi ya nih yang bisa kita korek-korek dari Kak Gilang, dan dari sekian prestasi dan kesibukannya Kak Gilang kan Kakak pasti dijuluki orang yang produktif kan. Jadi aku pengen tahu sih Kak, bagaimana tanggapan Kakak atau pandangan Kakak soal toxic productivity? Karena kata-kata toxic productivity ini kayak lagi sedang hangat-hangat dibicarakan gitu loh Kak. Oke, aku nggak tahu loh ada istilah Toxic productivity. Aneh ya, orang yang menganggap bahwa seorang itu produktif hanya untuk kesenangan ataupun seolah dibilang gitu. Jadi instead of you say that someone are productive and why you're not being productive too gitu. Daripada mulutmu saja yang produktif, kenapa tidak badanmu dan juga otakmu yang produktif? Kenapa itu teman-teman? Actually, I also productive with not only in education but also in career. Jadi aku juga model, dan itu yang membuatku terlihat lebih produktif karena ada jadwal-jadwal tertentu. Karena pada dasarnya kalau satu hari pun aku nggak ngapa-ngapain itu stres bawaan. Jadi at least adalah yang dilakukan. Ya kayak tadi aku bilang, buat makalah dan sebagainya harus ada yang dilakukan. Dan apa namanya, sebenarnya toxic productivity itu kayak nggak akan kejadian kalau kita bisa pandai-pandai mengatur waktu ya kayak gitu. Dan menurut pandangan Kakak sendiri, Kakak tuh termasuk orang yang sampai kayak istilahnya menyiksa diri Kakak untuk produktif, dalam artian kayak aduh sampai makan, sampai lupa istirahat, atau yang kayak sekarang kayak nggak ada waktu nih buat healing gitu loh Kak. Apakah Kakak tipe orang yang kayak gitu atau gimana sih sebenarnya? Kalau dibilang enggak sih, muluk-muluk banget ya. Jadi sometimes iya, tapi nggak keseringan gitu. Kita harus tahu juga ada yang namanya skala prioritas. Dan ada yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dari segi kesehatan tubuh misalnya dan sebagainya. Kalau kamu care dengan kesehatan tubuhmu, entah tubuh ataupun mental, you have to be more relevant in healing and any kind of it. But kalau kamu ngerasa ada suatu hal yang kamu kejar dan kamu tahu itu memiliki risiko yang tinggi, itu sama aja menyiksa diri kamu sendiri. Jadi lebih baik atur skala prioritas sebaik mungkin, mana saatnya kamu untuk berorganisasi, untuk kuliah, untuk buat tugas dan sebagainya, sehingga in the end of the day you are not being low or death in the end gitu ya. Jadi udah mati sebelum finish. Oke, dan kalau misalnya nih Kakak lagi stres atau lagi capek atau lagi pokoknya suntuk banget nih karena mungkin banyakkan jadwal aktivitas Kakak itu, kayak maksudnya me time versi Kakak tuh apa sih Kak? Kayak mungkin makanan kesukaan Kakak atau kegiatan apa gitu, atau mungkin nonton film dan genre filmnya apa atau gimana? Mungkin Kakak bisa jelasin, bisa sharing ke teman-teman yang ada di rumah.
Paling kalau lagi ada waktu untuk me time, aku biasanya masak-masak sama keluarga. Itu one of my hobby, masak. Dan juga latihan untuk bernyanyi juga. Dan sometimes we doing exercise together. Jadi kita juga ada healing sama teman-teman dan sebagainya. Waduh, udah nggak kerasa ya, kayak udah kurang lebih 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol santainya nih Kak. Dan sebelum aku tutup, mungkin Kakak ada kata-kata motivasi atau Kakak ingin kasih motivasi nih ke teman-teman kita yang ada di rumah. Mungkin Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan ke teman-teman? Apa ya? Mungkin teman-teman tahu analogi perahu yang terombang di lautan. Ya. Kayak gimana tuh Kak? Jadi istilahnya kita tuh sebuah perahu nih teman-teman. Jadi anak-anak muda itu sebuah perahu yang sedang terombang di lautan. Kita belum tahu kemana tujuan kita. Kadang kita belum tahu apa yang kita bakal gapai 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi sometimes ketika kita berada di dalam perahu itu, kita tidak tahu ada tantangan-tantangan yang datang seperti perahu bocor dan sebagainya. Ada badai yang datang. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa survive dalam keadaan itu dan kita sebagai generasi muda agar bisa selalu menyingkirkan dampak-dampak negatif itu dan juga menghindari apa yang akan terjadi ketika kita berada di dalam sebuah lautan lepas. Dan inilah saatnya kita untuk tidak hanya berada di dalam lautan itu, tapi juga mencari cara untuk bisa mencapai pulau yang kita targetkan. Jadi teman-teman, balik lagi seperti kata-kataku di awal, if you see it in your mind and you will hold it in your hand. Jadi don't afraid to take a big dream because you're very unique and maybe you can reach what's your goals in the future. Kita nggak ada yang tahu and we are future leader. Ya. Yeah. Wih, keren banget nih kata-kata motivasi atau pesan oleh Kak Gilang. Oke, jadi karena udah waktu dan Kak Gilang mungkin sibuk banget gitu loh. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sih dan pengen banget sih ngorek-ngorek lebih dalam tentang kehidupan seorang Kak Gilang ini seperti apa sih kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya buat yang sudah mantengin video ini dari awal sampai akhir dan nggak ada skip-skip ya. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin podcast FBS Bercerita juga, ada di Spotify juga, maaf. Dan juga kalian juga bisa request narasumber siapa yang ingin kita datangkan nih di episode-episode ke depan dan juga topik apa yang akan kita bahas ke depan. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan see you guys. Preview.